Ya, dapat saya laporkan bahwa saat ini sedang ramai dikunjungi pejabat dari Provinsi Bengkulu. Ini ada Pak Wakil Gubernur dulu, Haji Mian, didampingi Kepala Basarnas Pak Muslikun, sedang memantau lokasi rumah yang terdampak gempa tadi malam. Kondisi saat ini korban masih mengevakuasi barang-barangnya, dan rencananya nanti akan ada perubahan total rumah yang memang sudah rusak berat. Namun kita belum mendapat konfirmasi karena rencananya akan dilakukan oleh dinas PUPR. Sehingga kami bisa memastikan kapan rencana itu bisa dilakukan. Dan untuk korban yang terdampak jam saat ini itu sudah bertambah menjadi 53 bangunan. Dengan jumlah total yang rusak berat itu ada sekitar 20, lebihnya itu rusak sedang dan ringan. Namun belum juga kami dapatkan informasi ada korban jiwa atau korban yang terluka parah akibat dari gempa 6,3 skala Richter dini hari tadi. Ya, demikian. Baik, terima kasih Safran atas laporan Anda. Dan pemirsa, saat ini di perumahan Rafflesia menjadi salah satu wilayah paling terdampak gempa yang terjadi di wilayah Bengkulu, di mana saat ini Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu, Insinyur Haji Mian sedang mengunjungi lokasi beserta juga dengan stakeholders lainnya untuk melihat langsung dan menerima laporan langsung berkaitan dengan upaya perkembangan penanganan. Namun hal-hal yang lain berkaitan dengan penanganan daripada dampak gempa ini, saat ini pihak daripada Basarnas hingga lintas stakeholders lainnya, Dinsos, juga tengah berada di lokasi untuk memberikan bantuan mulai dari mengamankan puing-puing dari rumah yang runtuh hingga berkaitan juga dengan kebutuhan apakah nantinya warga sekitar membutuhkan bantuan baik itu kesehatan maupun logistik hari-harinya. Dan tidak hanya dari pihak Basarnas, pemirsa, kita juga melihat bagaimana visualnya saat ini dari lintas simpul, baik itu dari eksekutif maupun TNI, Polri, dan seterusnya juga masih terus hadir untuk melihat secara langsung dampak daripada kerusakan. Dan saat ini kami akan langsung berbincang dengan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu, Pak Mian. Pak Mian, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Pagi. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Mian telah bergabung bersama kami. Apa laporan yang diterima dari kunjungan lapangan pada pagi hari ini, Pak Mian? Ya, pada prinsipnya kita posisinya ini namanya bencana, ya. Kita turut prihatin, tapi pemerintah daerah, provinsi sigap untuk terus menginventarisir, dan alhamdulillah di samping saya, Basarnas juga menyatakan semua diidentifikasi, tidak ada korban jiwa. Bahkan subuh tadi Pak Gubernur juga telah mengunjungi rumah-rumah, dan kita akan bantu sesuai dengan tupoksi, dengan aturan, baik melalui tanggap darurat provinsi, kemudian melalui Basnas, kita akan bantu. Dan saya tadi langsung arahkan juga posisinya Dinas Sosial segera buat dapur umum. Dan ada berapa yang rusak parah rumahnya nggak bisa ditinggali? 18, ya, sebagai laporan 18 unit yang nggak bisa ditempati. Pemerintah provinsi, pemerintah kota juga terus akan mengambil langkah segera untuk mereka itu bisa menempati tempat lain. Sementara nanti Dinas PU akan berupaya untuk merenovasi, memperbaiki sehingga bisa ditempati kembali dengan waktu yang tidak terlalu lama. Ya, arahan Pak Gubernur
semua dikerjakan dalam waktu yang tidak terlalu lama sehingga kondisi bisa ditempati kembali. Dan kita arahkan masyarakat tetap waspada. Ya. Baik, Pak Mian, artinya sudah menjadi komitmen daripada pemerintah provinsi untuk menanggung biaya kerusakan berdasarkan asesmen ya? Ya, Pak Gubernur langsung pagi tadi juga sudah survei ke ini dan sudah menyampaikan kepada kita semua jajaran untuk menjadi skala prioritas atas dasar inventarisasi kondisi rusak berat, tidak bisa ditempati, ringan sampai kepada sedang. Kita akan tanggulangi, pemerintah provinsi tanggulangi berkolaborasi juga dengan pemerintah kota. Ya, terima kasih deh ya. Baik, Pak Mian. Terakhir, apa yang menjadi himbauan kepada warga sekitar? Karena mengingat tidak hanya di Kota Bengkulu ya, Pak Mian, yang terjadi dampak gempa ini terjadi. Bagaimana laporan diterima juga, Pak? Ya, atas nama Gubernur, kemudian atas nama pemerintah provinsi, kita menghimbau juga kepada seluruh pemerintah daerah 10 kabupaten kota, karena gempa yang terjadi ini dalam kondisi 6,3 skala Richter, cukup besar, dan kita terus akan meminta laporan dari kabupaten-kabupaten yang berdampak. Tapi kita berdoa mudah-mudahan tidak menimbulkan dampak yang signifikan, dan kepada masyarakat kita mohon tetap waspada, dan masyarakat yang lainnya juga bergotong royong untuk membantu sesama sehingga posisinya cepat pulih terkait dengan yang 18 kepala keluarga yang rusak parah tidak bisa dihuni lagi. Ya, saya kira itu deh ya. Oke. Baik, terima kasih Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu, Pak Mian, telah bergabung bersama kami. Kami akan menanti informasi lebih lanjut dari pemerintah. Ya, pemirsa, baru saja kita berbincang dengan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu, Insinyur Haji Mian, yang mengatakan bahwa ada beberapa laporan yang diterima dari Kepala Basarnas hingga stakeholders terkait lainnya. Saat ini tengah melakukan identifikasi dan melakukan inventarisir terhadap wilayah maupun keluarga yang terdampak dari gempa yang terjadi yang masuk ke dalam kategori rusak untuk tempat tinggal, baik itu rusak parah maupun rusak ringan. Dan hal-hal yang berkaitan dengan tindak lanjutan daripada kebutuhan dari warga yang terdampak sekitar, bahwa komitmennya disampaikan adalah Dinas Sosial setempat akan segera membuat dapur umum sebagai sentra kebutuhan logistik daripada warga yang terdampak. Dan berdasarkan informasi juga disampaikan dari tempat perumahan Rafflesia, di mana Wakil Gubernur tengah meninjau, total ada 18 rumah yang tidak bisa ditinggal. Dan itu diasumsikan dapat masuk ke dalam kategori rusak berat, terutama di wilayah perumahan Rafflesia tersebut. Dan Dinas Perumahan ataupun Pekerjaan Umum itu telah dikoordinasikan untuk melakukan renovasi yang diklaim dan diharapkan tidak dalam waktu yang terlalu lama. Karena hal-hal yang berkaitan juga dengan penanganan pasca dampak gempa tersebut, berdasarkan yang disampaikan oleh Wakil Gubernur, telah menjadi komitmen daripada pemerintah provinsi, dan hal-hal yang berkaitan juga dengan koordinasi yang tengah dilakukan oleh pemerintah provinsi, karena tidak hanya terjadi di Bengkulu saja, namun ada beberapa wilayah lain yang juga merasakan gempanya, diantaranya berdasarkan dari skala intensitas atau tolak ukur MMI, Modified Mercalli Intensity, bahwa yang masuk ke dalam kategori 4 atau 5 MMI itu memang berada di Kota Bengkulu, Seluma, dan Empat Lawang. Sedangkan kategori MMI 4 ini berada di wilayah Kepahiang, Liwa, Lemong, Rejang Lebong, Tais, Lubuk, dan Linggau. Sedangkan dalam kategori MMI 3 ini berada di wilayah Muko-Muko. Dan seperti yang diketahui juga pemirsa, bahwa angka tersebut merupakan tolak ukur daripada intensitas gempa yang dirasakan oleh warga beserta juga dengan dampak yang dialami oleh warga. Namun apabila kita melihat kepada pola-pola sebelumnya pemirsa, kita juga tadi sempat berbincang dengan Kepala BMKG Bu Dwi Korita berkaitan dengan aktivitas tektonik selama beberapa lama terakhir ini memang menunjukkan pola-pola terjadi intensitas gempa, namun berkaitan juga dengan yang dini hari tadi itu masih di luar perkiraan. Dan untuk lebih lanjutnya pemirsa, kita akan terhubung dengan Basarnas yang berada di lokasi. Ada Pak Muslikun. Pak Muslikun, selamat pagi. Selamat pagi Bapak, izin. Ya, terima kasih Pak telah bergabung bersama kami. Pak Muslikun, bisa Anda laporkan berkaitan dengan rumah yang runtuh
dan rusak berat di sana. Bagaimana kualitas konstruksinya, Pak? Selamat pagi, melaporkan bahwa saat ini kami berada di lokasi tepatnya di perumahan Gria Malaysia yang berada di Kelurahan Betungan. Saat ini rumah di belakang rumah konstruksi dan kekuatan gempa yang ada di wilayah Bengkulu ini 6,3 yang bisa tadi mengalami berat dan kami pastikan bahwa tidak ada masyarakat yang tertimpa bangunan. Hingga saat ini tidak ada warga yang mengalami luka maupun bangunan tersebut. Pak Muslikun, apakah bisa diceritakan bentuk bantuan apa saja yang dilakukan oleh Basarnas kepada warga yang terdampak? Kami menerima informasi dari BMKG dan terus dari tempat tersebut kami langsung melakukan pemantauan di lokasi tidak ada warga maupun masyarakat yang gempa dan otomatis kami sudah memberikan bantuan dengan membantu warga masyarakat dan puing-puing yang ada di rumahnya atau di tempat kejadian. Baik, terima kasih Pak Muslikun atas laporan Anda. Jaga keselamatan Anda dan selamat kembali bertugas. Ya, pemirsa, baru saja kita mendengar keterangannya disampaikan oleh Muslikun selaku petugas Basarnas Bengkulu, di mana mempertegas informasi yang kami terima bahwa tidak ada korban jiwa yang ditemukan di salah satu lokasi yang paling terdampak, yaitu berada di perumahan Rafflesia. Dan hal-hal yang berkaitan dengan bantuan dari Basarnas ini tentu mengamankan bangunan-bangunan yang sangat terdampak akibat gempa, terutama bangunan yang runtuh. Karena beberapa aktivitas masyarakat di sini masih berupaya untuk mengamankan sejumlah harta benda yang masih bisa diselamatkan. Dan hal-hal lain yang berkaitan juga dengan ruang gerak daripada Basarnas di sana masih mengikuti standar prosedur keselamatan, karena memang tidak hanya masih berwaspada terhadap potensinya terjadi gempa susulan, namun potensi terjadinya reruntuhan yang semakin parah terhadap rumah warga yang konstruksinya kurang memadai atau tidak memenuhi standar tahanan gempa akan menjadi prioritas daripada tim Basarnas. Karena seperti yang Anda lihat, visual yang Anda lihat saat ini pemirsa, bahwa tingkat daripada kerusakan ini masih sangat bervariasi, mulai dari runtuh total, adapun juga beberapa fondasi rumah yang masih terlihat berdiri kokoh, ataupun mungkin juga berdasarkan informasi yang kami dapatkan, ada rumah-rumah yang terjadi keretakan. Yang artinya yang patut menjadi atensi bagi para pemerintah sekitar adalah berkaitan dengan kualitas daripada bangunan, apakah sudah memenuhi standar prosedur tahan gempa. Itu juga menjadi himbauan yang disampaikan oleh Kepala BMKG dalam dialog kami sebelumnya. Pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi diminta untuk kembali membuka peta terhadap wilayah-wilayah yang rawan gempa. Apabila nantinya bentuk revitalisasi atau pembangunan kembali rumah akan segera dilakukan, BMKG menghimbau kepada pihak yang berwajib untuk membangun bangunan dengan kualitas tahan gempa. Karena apabila tidak, Provinsi Bengkulu yang termasuk dari wilayah yang sangat rawan terjadi gempa, kejadian terhadap runtuhnya rumah yang sangat berdampak kepada nyawa warga yang tinggal di sana ini akan terancam. Dan di sisi lain juga hal-hal yang berkaitan mengantisipasi dampak daripada gempa yang masih berlangsung dengan magnitudo 6,0 versi BMKG dengan kedalaman 10 km ini masih menjadi atensi khusus daripada pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi. Di antaranya adalah dengan meningkatkan komunikasi dengan para stakeholders berkaitan juga dengan early warning system atau peringatan dini yang akan dilakukan. Di Provinsi Bengkulu sendiri tadi juga Wakil Gubernur Bengkulu
Insinyur Haji Mian mengatakan bahwa pemerintah provinsi sudah menjadikan dampak daripada gempa ini prioritas, maka hal-hal yang berkaitan dengan penanganan pasca dampak gempa hingga penguatan early warning system akan terus dilakukan. Kami akan kembali tersambung dengan kontributor Metro TV, Afran. Safran, apakah bisa mendengar suara kami? Yap. Iya. Safran, sebelumnya dikabarkan bahwa pihak daripada PLN sempat memadamkan listrik. Apakah sudah kembali dialirkan pada pagi menjelang siang ini? Ya, ini pas persis. Ini lagi ada petugas PLN yang sedang memperbaiki jaringan instalasi. Karena beberapa jaringan tentu saja ada kerusakan karena guncangan gempa itu cukup dahsyat dan cukup kuat waktu subuh dini hari tadi ya. Dan bahkan di wilayah arah ke pelabuhan, tepatnya di Kecamatan Kampung Melayu, itu listrik bahkan beberapa saat setelah kejadian itu langsung dimatikan. Untuk saat ini posisinya sedang perbaikan. Kita bisa langsung bertanya sedikit dengan petugas PLN. Bang, untuk saat ini sudah berapa banyak Bang yang diperbaiki? Sudah 2 titik. Sudah titik. Kalau semalam, kami tengah malam KWH yang ditimpa bangunan roboh semalam. Karena hujan kan Pak? Hujan. Sekarang tadi yang ini. Recovery. Yang putus-putus DPR-nya. 2 titik untuk yang DPR-nya itu pusatnya. Berarti kalau pemadaman masih Bang ya? Ini cuma jurusan yang dipadamkan. Jurusan aja. Karena masih itu. Sana yang pertama tadi pagi sudah selesai. Arah pelabuhan tadi pagi Bang sudah hidup atau masih mati? Pelabuhan. Beda jalurnya Pak. Beda jalurnya. Ini sampai sini aja. Sampai sini aja. Bukan sampai siang. Oh gitu. Ya, itu tadi dari salah satu petugas PLN. Mereka mengatakan memang ada kerusakan yang beberapa titik dialami oleh instalasi jaringan milik PLN sehingga mereka terpaksa melakukan pemadaman. Ya. Demikian. Ya, Oke. Baik, Safran, apakah pihak daripada pemerintah provinsi dan yang berwajib lainnya masih meninjau laporan apa yang sejauh ini mereka terima, baik itu dari warga ataupun daripada pihak yang berwajib? Ya, ini Wakil Gubernur didampingi Pak Kapolres Kota Bengkulu dan juga ada dari Basarnas dan aparat kelurahan masih meninjau khususnya di titik terparah di perumahan Rafflesia Asri di Kelurahan Bedungan, Kecamatan Slebar, Kota Bengkulu. Berbagai upaya dilakukan dari pemerintah provinsi dan kota untuk dapat menanggulangi korban yang menjadi terkena dampak dari musibah gempa tersebut. Tapi kita juga masih sampai siang ini belum melihat ya
uh, bantuan seperti makanan ataupun minuman yang disalurkan langsung kepada para korban. Kalau kunjungan dari seluruh stakeholder, saya rasa semuanya sudah menyambangi lokasi terparah ini. Hanya saja kami belum melihat para pihak ini menyampaikan langsung bantuan, baik berupa makanan atau minuman, yang tentu saja itu sangat dibutuhkan oleh para korban, apalagi mereka sejak jam 3 dini hari sampai saat ini jelas saja tidak bisa tidur dan belum sampai mungkin maksimal dalam untuk makannya ya mungkin ya. Baik, Safran, apakah Anda sudah mendapatkan informasi daripada otoritas berwajib kapan bantuan berupa logistik terutama makanan akan didistribusikan? Kalau bantuan berupa makanan inilah yang sedang kita tunggu, karena kami yakin dinas terkait biasanya akan segera langsung menyalurkan. Kami juga masih menunggu karena belum ada pihak dari pemerintah yang menyampaikan nyata tersebut. Nah, ini ada pembagian nasi kotak ya. Dari mana Bu pembagiannya Bu? Polisi. Pak polisi yang bagi. Berapa kotak? Banyak tadi Om. Banyak. Banyak ya? Ya. Ini bantuan, coba Bu dibuka Bu. Saya mau lihat Bu. Ya. Omni. Ya. Ini baru ada bantuan makanan dari kepolisian, kata warga, yang berisi mie instan, telur, yang diterima langsung oleh korban. Sementara baru itu yang bisa kami sampaikan bahwa proses yang terjadi di lokasi titik terparah ini saat ini masih Baik, terima kasih kontributor Safran Ansori atas laporan Anda. Kami akan segera kembali ke Anda dan selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.